Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 47 ingin menjelaskan dari lapres kami yaitu modul 1, menjelaskan tentang ERD, CDM, PDM, dan database. Saya Ramabani Rahmatullah, NPM 19119, dan partner saya Raditya Putra Prayoga, NPM 19125. Yang pertama, latar belakang. Sistem informasi manajemen atau biasa disebut SIM adalah sekelompok atau kumpulan proses di mana data dapat diolah, dianalisis, dan ditampilkan supaya data tersebut menjadi berguna untuk kebutuhan pengambilan suatu keputusan. RD, apa itu RD? RD adalah Entity Relationship Diagram. Sangat dibutuhkan oleh perusahaan untuk menjelaskan kegiatan yang dilakukan. Model ini diterapkan untuk mempermudah pemahaman dalam dunia informasi. CDM adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang dinamakan entitas atau entity. CDM yang valid dapat dikonversi ke PDM. PDM merupakan gambaran secara detail basis data dalam bentuk fisik penggambaran rancangan. PDM memperlihatkan struktur penyimpanan data yang benar pada basis data yang digunakan sesungguhnya. Database adalah sekumpulan informasi yang disimpan di dalam komputer secara sistematik sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari data tersebut. Kemudian, rumusan masalah. Adapun rumusan masalah praktikum ini, ERD, CDM, dan PDM adalah sebagai berikut. Bagaimana perancangan model ERD, CDM, dan PDM pada pemesanan lapangan olahraga? Nanti saya jelaskan langkah-langkahnya. Yang selanjutnya tujuan praktikum. Tujuan dari praktikum modul 1 ini adalah untuk memahami dan membuat database berdasarkan ERD, CDM, dan PDM. Yang kedua, mampu membuat database secara konseptual data model dan physical data model sebagai dokumen perancang. Yang ketiga, mampu membuat database menggunakan PHP MyAdmin. Yang kedua, untuk tinjauan pustaka. Pasti pemirsa-pemirsa sudah tahu bahwa apa itu yang dimaksud ERD, CDM, PDM, dan database yang saya sudah jelaskan tadi. Untuk bab selanjutnya, yaitu langkah-langkah pengerjaan. Tugas laporan resmi. Sebuah perusahaan PT Satu Hati melakukan pembaharuan sistem untuk memperoleh informasi perincian penyewaan sebuah lapangan olahraga yang memuat beberapa lapangan dengan desain basis data agar informasi yang didapat lebih cepat, efisien, dan efektif dan akurat. Tentukan ERD dan CDM lalu ubah data CDM dalam bentuk PDM. Selanjutnya langkah-langkah pengerjaannya dijelaskan oleh partner saya yaitu Raditya Putra Prayoga. Silahkan. Oke, langkah selanjutnya yaitu adalah langkah-langkah dari pengerjaan database atau CDM, ORD, dan PDM. Pertama, jika ingin membuat baru, klik file, atau new model. Klik new model. Terus kita akan melihat ada konseptual diagram. Klik OK. Oke, lagi proses. Kentang soalnya. Oke, selanjutnya di sini ada bacaan seperti tools ya. Kita singkirkan dulu ini, apa ini mengganggu. Nah, oke. Di sini ada bacaan. Nah, ketika kita akan membuat data, kita membuat entity sesuai dengan yang telah kita buat data yang tadi. Oke. Nah, pencet entity, klik. Kita mau berapa? 1, oke. Setelah itu kita mengklik relationship. Nah, relationship ini sesuai dengan seperti ini. Nah, ini 1 relationship-nya. Di sini mungkin bisa. Nah, ini ke sini. Nah, oke. Teman-teman mengerti, nanti tinggal diisi saja. Kalau sudah selesai seperti ini, nanti tinggal diisi saja. Ini bisa diganti. Nah, ini entity sesuai dengan apa? Misalnya pemilik. Misalnya pemilik dari lapangan. Oke, kita enter. Nah, pemilik lapangan. Pemilik lapangan kita bisa ganti juga atributnya. Nah, atributnya ini banyak. Kita bisa ubah tipe datanya atau yang lainnya. Oke, kembali ke diagram yang tadi. Nah, hasil dari produk kami. Hasil dari CDM yang kami telah buat. Mohon maaf, ini laptopnya memang kentang. Jadi ya seperti itulah. Sabar ya. Ini memang lagi proses. Nah, setelah seperti ini,
Nah, seperti ini kan, kita bentar, sabar. Kita akan melakukan pengecekan model untuk menentukan apakah sudah benar atau belum. Yang setelah kita buat, apakah ada salah atau sudah betul. Oke, kita cek di tool dan cek model. Oke. Nah, kita lihat kalau sudah seperti ini, artinya data yang sudah kita buat itu sudah benar dan sudah bisa kita save sebagai SQL. Nah, kita akan menjadikan PDM dulu, baru kita jadikan SQL. Yang untuk kita buka di XMP. Nah, dari diagram tersebut, dari diagram ini, nah jadi alurnya seperti ini. Dari pengguna jasa ini ke pemilik jasa. Yang artinya dari pengguna jasa ini pasti mendatangi pemilik jasa terdahulu untuk bertemu. Nah, otomatis kan bertemu kalau ingin menyewa lapangan. Nah, setelah itu pengguna jasa diarahkan untuk membuat member. Nah, membuat member. Setelah membuat member, jadi nanti member ini yang menunjukkan bahwa untuk memilih sebuah jadwal, waktu dan tanggal dan nomor jadwal itu seperti apa. Setelah itu, pembayaran dilakukan dengan nominal, kembalian dan bayar. Oke, setelah itu kita jadikan PDM dengan mengklik tools generate physical data model atau control C bisa juga. Oke, kita buat. Oke, kita lihat seperti ini. Nah, ini hasil dari physical data model atau PDM. Langkah selanjutnya kita akan membuka aplikasinya di generate dulu ini ya, untuk di save menjadi SQL ya. Seperti itu teman-teman. Menggenerate-nya itu klik database, terus kita generate database, ya kan? Oke. Nah, kalau sudah muncul seperti ini, nanti ini di save sebagai SQL untuk dibuka di XAMPP yang nanti kita akan buka. Oke. Karena saya sudah nge-save, jadi ya kita cancel aja. Oke. Maka selanjutnya nanti akan dijelaskan oleh partner saya, menjelaskan tentang bagaimana pengisian itu, dan nanti kesimpulan kembali ke saya lagi. Oke. Di sini saya akan melanjutkan untuk generate ke database, yaitu PHP MyAdmin. Yang pertama kita buka dulu XAMPP-nya. Kemudian karena ini apa sih sama MySQL sudah saya hidupkan, jadi saya close dulu. Kemudian setelah sudah dihidupkan, ketik localhost, kemudian enter. Setelah mengaktifkan XAMPP, kemudian masuk ke localhost, dan ini tampilannya. Kemudian kita klik baru untuk membuat database baru. Kemudian kasih nama basis data kita. Karena basis data kita namanya persewaan lapangan, jadi persewaan lapangan. Lalu klik buat. Setelah klik buat, nanti kita impor, klik impor. Masukkan SQL yang tadi kita sudah buat. Klik close file. Dan pilih SQL kita. Klik open. Karena kita sudah membuatnya, jadi kita nggak perlu klik go. Oke, kita lanjutkan ke database kita, persewaan lapangan. Nah, ini jadinya tampilan database kita, yaitu persewaan lapangan. Ada jadwal, member, pembayaran, pemilik jasa, dan pengguna jasa. Bagaimana cara mengisinya? Kita klik dulu pengguna jasa. Lalu klik tambahkan. Beri nick pengguna, terserah Anda, 0019. Kemudian ID member. Karena kita belum membuat ID member, klik dulu centangnya. Nick pemilik juga kita belum membuat. Nama pengguna. Ini dihilangkan centangnya, baru klik nama.
Contohnya Surti Lukas. Kemudian alamat penggunanya berada di mana? Contoh jalan kuning abu-abu, nomor 22. Nomor HP penggunanya 099667856. Oke. Dan jenis kelamin dia bisa laki-laki bisa perempuan. Karena ini namanya Surti Lukas jadi laki-laki. Klik go. Oke, sudah ditambahkan. Kedua, klik pemilik jasa. Kemudian ke klik pemilik jasa, begini tampilannya. Kemudian klik tambahkan lagi. Nik pemilik 00987. Nama pemiliknya Andriano Agus Hartono. Oke. Alamat pemiliknya Jalan Raya Indah nomor 99. Nomor HP pemilik 089776588898. Jenis kelamin pemilik, kebanyakan ternyata nomor HP-nya. Oke. Jenis kelamin pemilik yaitu laki-laki. Klik go. Kemudian klik pembayaran. Tambahkan. Nomor pembayarannya 0312. Karena kita belum membuat member, jadi dicentang dulu, lalu klik nominalnya. Karena kita persewaan lapangan basket, harga per jamnya itu 40.000. Dan dia nyewa 1 jam jadi 40.000. Karena dia bayarnya 50.000. Kembaliannya 10.000. Iya, cilali yo. Kita membuat jadwal dulu. Selanjutnya. Seharusnya tadi habis pengguna jasa, pemilik jasa, jadwal dulu. Baru member terus pembayaran. Karena kita lupa jadi ya. Habis pembayaran kita ke jadwal. Tambahkan lagi seperti sedia kala. Nomor jadwal. Karena ini pertama kali menyewa jadi nomor 1. ID membernya juga belum buat. Kita centang dulu. Tanggalnya. Karena dia nyewanya Januari tanggal 6. Dan waktunya cuman 1 jam. Dulu. Maaf, ada kesalahan. Kita ulang 001. Karena ID member tadi belum buat kan. Tanggalnya 6 Januari. Klik.
Januari. Kemudian kita klik waktunya. Oke, 1 jam. Kemudian klik go. Yang selanjutnya kita membuat member. ID membernya 09001, nomor jadwal. Tadi karena dia pertama kali, jadi nomor jadwalnya pertama, dan nomor pembayarannya tadi 312. Nama membernya, karena dia memilih nama Frankie. Alamat membernya tadi jalan kuning abu-abu. Nomornya nomornya 22. Jenis kelaminnya yaitu laki-laki. Karena dia baru pertama kali menyewa, jadi rankingnya masih F. Dan dia menyewa lapangan basket. Klik go. Oke. Kita isi yang belum terisi tadi. Seperti ID member tadi yang dijadwalkan belum. Jadi kita klik ubah dulu. Maaf agak lama, biasa. Ya, mohon maaf, mungkin sudah pota-pota ya, jaringannya juga kurang mendukung. Karena tadi yang menyewa jadwal 1 yaitu ID member tadi, yaitu yang atas nama Frankie tadi. Klik go. Oke. Kemudian pembayaran. ID member tadi yaitu Frankie. Oke, kita klik go sampai seterusnya. Kemudian klik jasa. Kemudian klik pengguna jasa. Karena tadi pengguna jasa belum diisi membernya. Kita ubah. Karena tadi seperti Lukas
nama membernya itu Frankie, jadi ya klik Frankie. Ini dia Frankie-nya tadi sembunyi. Kemudian nick pemiliknya Andriana Agus Hartono. Oke, klik go. Dan jadi dari pengguna jasa ke pemilik jasa, kemudian membuat member, kemudian membernya membuat jadwal, kemudian melakukan pembayaran. Oke. Selanjutnya untuk kesimpulan, saran dan pembahasan, aku serahkan kepada partner saya yaitu Raditya Putra Prayoga. Terima kasih. Oke. Tadi itu penjelasan dari partner saya bagaimana cara menggunakan XMPP dan localhost. Kembali ke laptop namanya ya. Akan kesimpulan dan saran dari, saya jelaskan akan kesimpulan dan saran dari hasil laporan. Ini dia. Ini hasil dari pembahasan output program sistem informasi penyewaan lapangan olahraga. Adapun outputnya sebagai berikut. Nah, sebagai ini adalah ERD dari basis data penyewaan lapangan yang sebenarnya bisa dibuat menggunakan Word bisa atau bisa juga. Ini dia hasil dari data yang tadi kita otak-atik sama Rama. Ini dia hasilnya. Lanjut ke, nah ini dia analisa output ERD. Pada ERD basis data, perincian di beberapa lapangan, diantaranya adalah lapangan futsal, basket, voli, tenis, ya seperti itulah. Jangan lupa badminton pastinya, karena pemilik jasanya adalah orang kaya. Analisis output CDM. Pada CDM basis data perincian didapatkan 5 entitas, yaitu pengguna jasa, pemilik jasa, member, jadwal, dan pembayaran. Nah, kesimpulan berdasarkan hasil dari data berikut. Jadi, pada permasalahan basis data perincian penyewaan lapangan olahraga didapatkan 5 entitas, yaitu pengguna jasa, pemilik, member, jadwal, dan pembayaran. Didapatkan 5 entitas tersebut, yang dimana atribut entitas tersebut memiliki nick pengguna, tipe data adalah integer. Ini saya jelaskan satu-satu, mungkin ribet, jadi saya mempersingkat saja seperti tadi yang kita lihat, kita dapatkan. Kemudian terdapat relasi. Nah, mana tadi relasi ya? Oh, ini relasi. Relasi dari member jadwal yang hanya ada one to one, yang artinya hanya satu member dapat menentukan jadwal untuk menyewa lapangan tersebut. Nah, jadi seperti itu. Sedangkan terdapat relasi bertemu dari pengguna jasa ke pemilik jasa adalah many to one, yang artinya banyak dari pengguna jasa tetapi hanya ke satu pemilik dari lapangan tersebut. Dan membuat, adapun relasi dari member, memilih lapangan adalah one to many, artinya dari membernya itu satu dan lapangannya itu banyak menentukan lapangan. Jadi ada beberapa lapangan tadi yang kita tentukan. Oke. Saran. Dari saran tersebut, adapun diberikan untuk laporan modul 1 ini adalah sebaiknya praktikan memperhatikan pada saat melakukan. Kedua, pada modul diberikan langkah-langkah dan proses pengerjaan, simple dan mudah dipahami. Nah, yang ketiga adalah sebaiknya pada modul diberikan penjelasan yang mudah dipahami. Keempat, sebaiknya disediakan tata cara mendownload aplikasi dari web. Kelima, sebaiknya diberi penjelasan lebih pada contoh laporan resmi, terutama pada tujuan tinjauan pustaka agar tidak bingung. Oke. Nah, ini dari daftar pustaka yang telah kita buat. Banyak kali. Mungkin segitu saja dari presentasi modul 1 ini. Saya dan partner saya mohon untuk mengundurkan diri dari presentasi ini. Kurang lebihnya, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bye, sampai berjumpa di presentasi modul 2.